Ledakan itu berlangsung lebih dari 10 detik sebelum perlahan menghilang. Ketika Zongliu merangkak dari tanah, yang dia lihat hanyalah tanah yang hancur akibat ledakan dahsyat. Banyak logam langka telah dicairkan, dan banyak sumber daya telah diuapkan. Yang paling menyakitinya adalah banyak master jiwa jahat tingkat rendah hingga menengah telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada kemungkinan lain, mengingat besarnya serangan dahsyat ini. Siapa ini? Siapa yang mampu menemukan tempat misterius ini dan menggunakan cangkang stasioner tanpa ragu-ragu? Kekaisaran Matahari Bulan. Itu pasti Su Tianran. Zongliu sudah berubah menjadi hijau pucat. Dia menyesal tidak mendengarkan ibunya dan mengevakuasi para master jiwa tingkat rendah hingga menengah terlebih dahulu. Untuk menghemat waktu, dia menyuruh mereka semua memindahkan sumber dayanya. Tak seorang pun yang memiliki kurang dari 7 cincin dapat selamat dari ledakan ini. Bahkan mereka yang memiliki 7 cincin atau lebih membutuhkan bantuan bawah sadar dari si jahat berjudul Douluo untuk bertahan hidup. Pertahanan Gereja Roh Kudus biasanya tidak terlalu lemah. Namun, mereka telah banyak membongkar pertahanannya karena harus memindahkan sumber dayanya. Siapa yang mengira seseorang akan menyerang pada saat yang tepat? Bukankah ibu pergi ke Radiant City? Bagaimana Kekaisaran Matahari Bulan bisa menyerang tempat ini? Terlebih lagi, bagaimana mereka tahu kita ada di sini? Tempat itu masih menyala. Penghalang jiwa pelindung benar-benar hancur. Wilayah yang diledakkan juga hangus seluruhnya. Kurang dari 100 master jiwa jahat selamat dari ledakan ini. Alat jiwa. Inilah kekuatan alat jiwa. Yang lebih mengerikan lagi, ledakan besar ini telah menghancurkan masa depan Gereja Roh Kudus. Zongliu mengertakkan gigi dan matanya menjadi merah. Namun, setelah ini, dia merasakan suhu pembakaran aslinya menghilang. Yang menggantikannya adalah suhu yang sangat dingin. Saat itu salju. Kepingan salju berjatuhan dari langit. Kepingan salju yang menari menyerupai bulu penguin. Awan berkabut dikelilingi kepingan salju. Segera, bumi menjadi putih. Bahkan kawasan yang hangus pun tertutup salju. Suhu sisa tanah sepertinya tidak berguna melawan kepingan salju ini. Kepingan salju bahkan tidak meleleh. Huo Yuhao melayang di udara seperti seorang penguasa yang mengawasi dunianya. Dia memegang tangan Tang Wutong, dan deteksi spiritualnya telah mencakup area luas di sekitarnya. Alasan mengapa dia menggunakan Tai Ah bukan karena dia pikir dia tidak bisa menghadapi tuan jiwa jahat ini. Itu karena dia tidak ingin ada celah. Jika ada guru jiwa jahat yang lolos, bencana mungkin terjadi. Inilah sebabnya dia harus tanpa ampun jika ingin menyingkirkan semua kejahatan. Zongliu sepertinya merasakan sesuatu. Setelah dia bangun, dia langsung melihat ke langit. Ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Saat ini, dia merasa seolah sedang dibedah dan dipajang di tempat terbuka. Saat kepingan salju menari, suhu udara turun drastis. Kurang dari 100 master jiwa jahat selamat, dan banyak dari mereka yang selamat terluka. Ini adalah kekuatan cangkang jiwa stasioner kelas 9. Jika seseorang tidak siap menghadapinya, hal itu bisa berakibat fatal. Inilah yang terjadi di Istana Kekaisaran Douling. Saat ini, Gereja Roh Kudus mengalami nasib yang sama. Aura yang sangat dingin turun. Beberapa master jiwa jahat secara tidak sengaja menyentuh kepingan salju itu, dan terkejut saat menyadari bahwa kepingan salju itu tidak selembut dan selemah kelihatannya. Sebenarnya mereka sekeras batu. Seseorang akan langsung merasakan hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerang tubuhnya saat dia menyentuhnya. Sungguh mengerikan. Seolah-olah sumsum mereka akan dibekukan saat itu juga. Master jiwa lebih kuat dari orang biasa. Namun, bahkan seorang berjudul Douluo tidak dapat bertahan lama ketika suhunya negatif 150 derajat Celcius. Saat kepingan salju turun, Zongliu segera mengetahui siapa yang datang. Yang membuatnya tertekan adalah kemampuan orang ini tampaknya lebih kuat daripada pertarungan sebelumnya. Apa? Bagaimana dia bisa berkembang begitu pesat? Kenapa dia begitu menakutkan? Bagaimana dia menemukan tempat ini? Menyebar, lari. Zongliu berteriak. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menyerbu lebih jauh ke dalam hutan. Feng Ling mengikuti dari belakang. Pada saat ini, lingkaran cahaya putih jernih jatuh dari langit dan menelan semua master jiwa jahat. Tak satu pun dari mereka yang tertinggal. Tapi bisakah kamu melarikan diri? Kepingan salju berubah menjadi senjata tajam dan menakutkan. Saat mereka menari di udara, mereka berubah menjadi bilah tajam. Bilah-bilah ini secara kritis melukai para penguasa jiwa jahat. Proyeksi cahaya jatuh dari langit. Ada peri salju, kepingan salju berwarna hijau giok, dan bahkan beruang raksasa. Pembantaian dimulai. Itu adalah tarian bersalju dari es tertinggi. Ini adalah versi Snowy Dance of Ultimate Ice yang benar dan sempurna.
Bahkan permaisuri salju pun tidak bisa mengeluarkannya ke standar seperti itu. Ini karena Snowy Dance of Ultimate Ice karya Huo Yuhao memadukan kemampuan tipe domain dari permaisuri es dan salju. Ini menggabungkan kekuatan mereka. Di bawah suhu serendah itu, hanya seseorang yang memiliki Ultimate Ice yang bisa beradaptasi. Permaisuri salju, permaisuri es, dan raja beruang es semuanya turun. Setelah inti jiwa kedua Huo Yuhao selesai, mereka semua dapat memanfaatkan kekuatannya dengan baik. Seolah-olah mereka sekuat sebelumnya. Tidak ada master jiwa jahat yang bisa memblokir serangan mereka. Tidak satu pun. Semuanya seperti anak kecil yang tak berdaya yang terus-menerus diubah menjadi patung es atau dihancurkan menjadi bubuk. Lingkaran putih yang jatuh dari langit adalah pelemahan massal Huo Yuhao. Tidak ada orang lain di benua ini saat ini yang memiliki keterampilan jiwa tipe spiritual sama menakutkannya dengan Huo Yuhao. Kekuatan jiwa seperti pusaran air yang dihasilkan dari inti jiwa pelengkap yin yang memastikan bahwa setiap keterampilan jiwa terdiri dari dua jenis, spiritual dan es. Akibatnya, setiap master jiwa jahat tidak hanya merasa lemah ketika enveiglement massal Huo Yuhao menyerang mereka. Mereka juga merasakan hawa dingin yang menyerbu lautan spiritual mereka. Seolah-olah kesadaran mereka dibekukan. Dua Douluo tertinggi dari gereja Roh Kudus sudah tidak ada lagi, dan Huo Yuhao telah membunuh banyak dari Douluo transenden mereka. Orang-orang yang tersisa tidak sekuat itu. Saat ini, mereka hanya ingin melarikan diri. Mereka ingin melarikan diri dari neraka es dan salju yang mengerikan ini. Suara nyanyian terdengar, dan putri laut mulai bernyanyi di udara. Lingkaran cahaya biru es menyebar. Itu adalah peningkatan yang dibawa oleh rumput es misterius Star Anise ke domain bersalju dari es tertinggi. 5 roh. Seolah-olah ada dua Ultimate Douluo yang bekerja sama dengan 3 Transcendent Douluo. Meskipun mereka tidak bisa memanfaatkan kekuatan Huo Yuhao tanpa batas, itu sudah cukup untuk menghadapi para master jiwa jahat ini. Hanya Zongliu dan Feng Ling yang berhasil keluar dari Snowy Dance of Ultimate Ice saat mereka segera melarikan diri. Mereka tidak lari jauh, tapi mulai menjelajah semakin dalam ke dalam hutan. Ada banyak makhluk jiwa di dalam hutan. Hanya dengan bergegas masuklah mereka mungkin bisa bertahan hidup. Zongliu bahkan tidak berpikir untuk melawan Huo Yuhao. Lukanya bahkan belum juga sembuh sejak pertarungan terakhir. Raja naga tulangnya juga telah tiada. Saat ini, dia tidak dalam kondisi terbaiknya, dan aura yang datang dari wilayah Huo Yuhao membuatnya sangat takut. Ultimate Douluo, ini jelas merupakan tekanan yang datang dari Ultimate Douluo. Dia sangat akrab dengan tekanan seperti itu. Dia pernah mengalaminya dari ibunya sendiri dan Long Xiaoyao sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka Huo Yuhao akan menjadi Ultimate Douluo secepat ini. Dia bahkan tidak punya niat untuk menebak-nebak saat ini. Dia tidak punya waktu. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri. Dia ingin melarikan diri jauh. Dia harus mempertahankan hidupnya terlebih dahulu. Zongliu sudah tidak muda lagi. Namun, dia masih sangat mengkhawatirkan reputasinya sendiri. Semakin lama dia hidup, semakin sedikit rasa enggannya untuk mati. Berhenti. Sebuah suara terdengar dari langit. Bagi Zongliu, rasanya seperti sambaran petir. Feng Ling meraung, dan api mulai berkobar di tubuhnya. Phoenix gelap segera bangkit. Api yang kuat membakar segala sesuatu di sekitarnya, dan asap tebal mulai bermunculan. Dua sosok turun dari langit. Api yang membakar hutan langsung padam. Huo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan saat mereka turun di depan Feng Ling dan Zongliu. Ketika dia melihat mereka, secercah harapan terakhir Zongliu hancur. Ya, mereka jelas memiliki aura Ultimate Douluo. Dan itu bukan hanya satu orang, tapi mereka berdua. Melawan dua Ultimate Douluo, bagaimana mereka bisa bertahan? Huo Yuhao berkata, untuk menghormati Penatua Long dan Penatua Ye, saya dapat mengawetkan mayat Anda. Zongliu memandang Huo Yuhao dengan dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Anda telah membunuh begitu banyak orang dari gereja Roh Kudus hari ini. Jika kami bisa melarikan diri hari ini, kami akan menggunakan segala cara yang kami miliki untuk mengubah kota Shrek menjadi kota hantu. Huo Yuhao tertawa sinis. Pertama, kamu tidak akan mempunyai kesempatan itu. Kedua, jika gereja Roh Kudus mampu, kota Shrek sudah lama tidak ada lagi. Anda tidak dapat melakukannya di masa lalu, dan Anda tidak akan melakukannya di masa depan. Apakah menurutmu Shrek bisa diracuni olehmu? Tang Wutong melepaskan tangan Huo Yuhao. Dia mengambil langkah maju menuju Zongliu dan Feng Ling. Huo Yuhao masih harus mengendalikan Snowy Dance of Ultimate Ice, dan kekuatan jiwanya masih digunakan oleh kelima rohnya. Di sisi lain, dia dalam kondisi sempurna. Feng Ling menyerang lebih dulu. Dia tidak tahan lagi dengan suasana yang menindas ini.
Api gelap dilepaskan. Kali ini mereka tidak menyebar, tetapi membentuk garis api yang ditujukan ke Tang Wutong. Tang Wutong tertawa dingin, dan lingkaran sinar matahari yang menyilaukan bersinar di belakangnya. Sinar matahari berwarna emas keunguan, dan berubah menjadi roda cahaya raksasa di belakangnya. Garis api Feng Ling dihancurkan bahkan sebelum sampai di depan Tang Wutong. Tang Wutong mengangkat tangan kirinya, dan palu hitam pekat dengan pola emas muncul di tangannya. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan Clear Sky Hammer miliknya menghantam udara. Ledakan sonik terdengar. Dalam jarak 100 meter, semua tanaman musnah. Depresi besar bahkan terjadi di dalam tanah. Feng Ling mengerang dan memuntahkan darah segar. Matanya dipenuhi ketakutan. Saat Tang Wutong mengayunkan palu itu, dia hanya merasakan udara telah menyatu dan berubah menjadi palu besar dengan diameter 100 meter. Setelah itu, palu besar menghantamnya. Api Dark Phoenix tersebar dan menghilang. Kakinya juga terjatuh ke tanah. Dia tidak bisa menolak sama sekali karena kekuatannya telah sepenuhnya ditekan. Staf Zongliu sudah ada di tangannya. Roh pembalas dendam mulai muncul di sekelilingnya. Tidak peduli apa, dia masih berada di peringkat 98 berjudul Do Uluo. Dia tidak bisa menunggu dan menyaksikan dia dibunuh. Yang harus dia lakukan adalah menunda kematiannya. Bayangan boneka iblis dewa kematian muncul di belakangnya. Roh pembalas dendam kemudian muncul. Mereka mulai terbakar ketika mereka menangis secara tragis, berubah menjadi bola api. Setelah ini, mereka dilahap oleh boneka iblis dewa kematian. Zongliu sudah terlihat sangat garang saat ini. Feng Ling menengadah ke langit dan meraung. Dia langsung berubah menjadi Fire Phoenix hitam. Saat dia meraung, dia mengeluarkan ledakan spiritual yang kuat. Dia melepaskan tubuh sejatinya. Sayap naga terbuka di belakang Tang Wutong saat dia memanggil tombak naga emas dengan tangan kanannya. Setelah ini, dia mengarahkannya ke Zongliu sambil melambaikan palunya ke udara. Setiap kali Dark Phoenix ingin mendekatinya, dia akan langsung terlempar oleh aliran udara yang tak terlihat. Setiap kali dia dipukul, api di tubuhnya akan langsung melemah. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan absolut. Sinar matahari di belakang Tang Wutong semakin kuat. Aura cahaya yang kuat menyinari tubuh Zongliu, sehingga dia mulai merokok. Namun, dia menoleransi rasa sakitnya. Boneka iblis dewa kematiannya menjadi semakin nyata seiring dengan nyala api roh pembalas yang terus-menerus dicurahkan ke dalamnya. Kekuatan Zongliu berasal dari roh-roh pembalas dendam ini, tapi saat ini, dia benar-benar membakar semuanya. Ini menunjukkan bahwa dia berusaha sekuat tenaga. Huo Yuhao berdiri tidak jauh dari Tang Wutong. Namun, dia tampil sangat santai. Dia hanya bertindak sebagai penonton. Tiba-tiba, aura kuat yang dikeluarkan oleh Dark Phoenix berhenti di udara setelah secara paksa menahan palu Tang Wutong. Wujud asli Feng Ling perlahan terungkap. Dia tampak sangat pucat, dan dia mengeluarkan darah segar. Tubuhnya juga mulai terbakar. Bukan hanya kekuatan jiwanya yang terbakar. Kekuatan jiwanya juga membara. Wutong, hati-hati. Huo Yuhao memperingatkan. Meskipun Feng Ling adalah wakil pemimpin Gereja Roh Kudus, dia sebenarnya dikendalikan oleh Zongliu. Baginya, dia rela membakar jiwa dan jiwa bela dirinya sendiri. Sepertinya itu bukan kemauannya. Feng Ling berteriak dengan tragis ke langit. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bola api besar berwarna hitam merah. Setelah ini, dia langsung menyatu dengan api Phoenix miliknya. Tiba-tiba, Phoenix api berubah menjadi hitam pekat. Dia mengepakkan sayapnya dengan kekuatan. Kali ini, dia memblokir Clear Sky Hammer milik Tang Wutong. Setelah ini, dia jatuh dari langit, bukan ke arah Tang Wutong, tapi ke arah Zongliu. Senyuman dingin muncul di wajah Huo Yuhao. Tanpa ragu, Feng Ling dan Zongliu melepaskan mantra rahasia Gereja Roh Kudus. Mengenai apa efeknya, Huo Yuhao tidak jelas. Namun, dia tahu bahwa itu seharusnya cukup kuat, karena itu melibatkan pembakaran roh pembalas dendam Feng Ling dan Zongliu sebagai harga yang harus dibayar. Mungkin untuk sementara waktu memberi mereka kekuatan Ultimate Do Uluo. Bagaimanapun, kekuatan penguasa jiwa jahat agak aneh dan misterius. Namun, bagaimana Huo Yuhao memberi Zongliu kesempatan untuk melakukannya? Sosoknya bersinar, dan dia datang ke depan Tang Wutong. Dia membuka tangannya lebar-lebar dan memeluknya. Seringai muncul di wajah Tang Wutong. Sayap naganya terbalik dan menelan Huo Yuhao. Setelah ini, tubuh mereka bersinar terang. Mata vertikal yang bersinar dengan cahaya aneh muncul tanpa suara. Emas, hijau giok, biru tua, ungu tua, dan warna lainnya bersinar dan bergantian dalam mata vertikal ini. Detik berikutnya, seberkas cahaya yang memadukan banyak corak warna berbeda keluar dari mata vertikal. Huo Yuhao harus mengetahui waktu yang tepat.
Ketika dia akhirnya memeluk Tang Wutong, saat itulah Feng Ling dan Zhong Liwu menyatu. Saat ini, Zhong Liwu tidak mungkin bergerak. Pancaran cahaya aneh berwarna-warni menyebabkan wilayah luas di sekitarnya diterangi dengan lapisan cahaya aneh saat ditembakkan. Zhong Liwu berubah menjadi merah tua saat Feng Ling menyatu dengannya. Boneka iblis dewa kematiannya menyatu dengan tubuh aslinya, dan auranya dengan cepat menjadi semakin kuat. Pada saat inilah seberkas cahaya warna-warni ada di depannya. Zhong Liwu hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Setelah ini, dia merasa seolah seluruh dunia menjadi berbeda. Anehnya, dia merasa santai. Itu adalah relaksasi yang datang dari lubuk hatinya. Sangat nyaman. Namun, dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan jiwanya yang besar. Boneka iblis dewa kematian sepertinya telah direnggut darinya. Seluruh tubuhnya menjadi patung emas. Kekuatannya yang luar biasa langsung lenyap, seperti es dan salju yang mencair. Itu adalah jalan emas di tengah kemegahan yang melenyap, keterampilan fusi kuat Huo Yuhao dan Tang Wutong. Keterampilan fusi yang dikeluarkan oleh dua individu yang hampir menjadi ultimate Douluo sebenarnya telah melampaui batas-batas dunia ini. Itu berada di tingkat setengah dewa. Tidak peduli seberapa kuat mantra rahasia yang digunakan Zhong Liwu dan Feng Ling, bagaimana bisa dibandingkan dengan kekuatan serangan Huo Yuhao dan Tang Wutong yang nyaris dewa? Kekuatan Feng Ling menghilang seiring dengan jiwanya. Tidak ada jejak yang tertinggal. Boneka iblis dewa kematian Zhong Liwu juga direnggut. Bahkan kekuatan jiwanya berkurang setengahnya. Ketika dia berjuang untuk melarikan diri, rasanya dia bertambah tua puluhan tahun. Seiring dengan perubahan kekuatan Huo Yuhao dan Tang Wutong, jalan emas mereka juga berubah. Pelayuan tidak hanya terjadi pada jiwa bela diri dan keterampilan jiwa. Hal serupa juga terjadi pada energi kehidupan. Zhong Liwu sudah sangat tua. Setelah dia menjalani jalan emas ini, energi hidupnya terkuras habis. Dia tampak seperti orang tua yang berada di ambang kematian saat ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini adalah kekuatan yang bukan milik manusia. Bahkan jika itu ibuku atau Elder Long, mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mengapa mereka bisa menunjukkan kekuatan seperti itu? Zhong Liwu merengek. Dia bahkan tidak menggunakan trik terakhirnya sebelum dia hancur total. Ini merupakan pukulan yang terlalu berat baginya, karena harga yang harus dia bayar adalah nyawanya. Sinar dan berkas cahaya melesat dari kejauhan dan hanya berhenti ketika berada di depan Huo Yuhao. Setelah ini, mereka berubah menjadi bola cahaya dan menyatu secara terpisah dengan tubuhnya. Zhong Liwu tampak semakin muram saat melihat cahaya ini. Karena rohnya kembali, itu juga berarti bahwa semua individu kuat dari Gereja Roh Kudus telah ditangani. Tak satu pun dari mereka yang hidup lagi. Gereja Roh Kudus benar-benar musnah. Huo Yuhao, Anda menghancurkan Gereja Roh Kudus saya. Biarpun aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Zhong Liwu dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Kamu bahkan tidak bisa menjadi hantu. Anda telah menyakiti terlalu banyak orang dalam hidup ini. Sekalipun kamu menjadi hantu atau roh pembalas, kamu tetap akan dihukum oleh surga. Namun, saya tidak akan memberi Anda kesempatan itu untuk menghormati Penatua Long dan Penatua Yesi Shui. Apa menurutmu kamu masih bisa menjadi hantu? Saat dia berbicara, mata Huo Yuhao berubah menjadi emas. Dia perlahan berjalan menuju Zhong Liwu. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar berubah menjadi penghalang besar, menelan mereka. Saat gelombang spiritualnya yang menakutkan menyebar, gelombang tersebut mampu melumpuhkan kekuatan spiritual yang dimiliki Zhong Liwu. Saat ini, seluruh area berguncang hebat. Kekuatan spiritual yang mengerikan turun dari langit. Suara bernada rendah, dominan, dan dingin bergema di udara. Siapa ini? Beraninya kamu mengganggu tidurku. Siapa yang berani melakukan pembantaian di hutan Evil Demon? Saat suara ini terdengar, langit benar-benar berubah dan menjadi gelap. Awan hitam pekat mulai pecah. Seolah-olah seluruh langit telah terbuka. Sebuah mata besar muncul di udara, fokus pada tempat Huo Yuhao, Tang Wutong dan Zhong Liwu berada. Yang berdaulat, Anda akhirnya sampai di sini. Tolong hukum mereka berdua yang ada di sini karena mengganggu kedamaian hutan iblis jahat. Zhong Liwu berteriak histeris. Bala bantuan yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Ya, inilah pendukung terakhir Gereja Roh Kudus. Jika bukan karena izin yang diberikan oleh Raja Tiran Evile, bagaimana Gereja Roh Kudus diizinkan untuk mendirikan markas mereka di hutan iblis jahat? Meski hanya berada di pinggir hutan, itu menunjukkan hubungan mereka dengan Raja Tiran Evile. Dengan adanya Yesi Shui dan Long Xiaoyao, mereka memiliki hak untuk bernegosiasi dengan Raja Tiran Evile.
Kali ini, Gereja Roh Kudus tidak akan pindah jika bukan karena fakta bahwa Yesi Shui dan Long Xiaoyao merasa hidup mereka akan segera mencapai akhir. Evil Tiran King bukanlah orang yang baik hati. Begitu Gereja Roh Kudus tidak bisa lagi berdiri sejajar dengannya, dia pasti tidak keberatan mereka dihancurkan. Meskipun Gereja Roh Kudus telah memberinya banyak manfaat selama beberapa tahun terakhir. Hutan Evil Demon adalah wilayah kekuasaannya. Tentu saja dia tidak ingin ada manusia yang tetap tinggal di sini. Seberkas cahaya keunguan emas menyala. Zongliu bergetar hebat saat dia berteriak histeris. Sorot matanya meredup seketika sebelum perlahan-lahan kehilangan warnanya. Tidak peduli siapa yang datang, Huo Yuhao tetap bertekad untuk membunuhnya. Sebagai pemimpin sekte Gereja Roh Kudus, dia harus mati. Hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Sejak saat ini, Gereja Roh Kudus telah musnah dari muka bumi ini. Sekte Master Jiwa Jahat ini, yang telah merugikan banyak nyawa, telah hilang selamanya. Manusia, kamu telah menyinggung harga diriku. Anda harus membayar harganya. Suara Evil Tiran King terdengar. Setelah itu, seberkas cahaya merah tua yang panjangnya lebih dari 1 kilometer turun dari langit. Itu melanda Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao pernah menjadi sasaran serangan Evil Tiran King. Saat itu, dia mengandalkan imunitas spiritualnya untuk menghindari bencana sebelum dia melarikan diri dari hutan iblis jahat. Kali ini, dia bukan lagi Huo Yuhao yang sama yang baru saja menjadi Soul Sage. Mata Huo Yuhao penuh gairah. Di belakangnya, mata vertikal besarnya tiba-tiba bersinar. Sinar mawar emas langsung bersinar. Itu adalah tubuh sejati jiwa bela diri miliknya, mata Asura. Dibandingkan dengan sinar merah gelap yang turun dari langit, cahaya emas mawar yang dipancarkan Huo Yuhao ternyata lebih lemah. Kedua berkas cahaya itu berbenturan di udara. Awan suram berguncang hebat. Sinar merah tua yang besar diblokir begitu saja. Warnanya juga cepat berubah. Ada lapisan tambahan cahaya biru sedingin es di sekitarnya. Selanjutnya, ia bergerak kembali ke asalnya. Kejutan rohani. Huo Yuhao telah melepaskan kekuatan sebenarnya dari kekuatan jiwa pelengkap yin yang miliknya. Apa? Evil Tiran King tercengang saat dia mengerang. Setelah ini, berkas cahaya merah tua dengan cepat ditarik kembali hingga panjangnya hanya 10 meter. Setelah itu, badai spiritual yang mengerikan terjadi di udara. Langit seketika berubah menjadi merah, seolah-olah itu adalah sepetak lautan berdarah. Gelombang spiritual yang luar biasa menyebabkan semua makhluk jiwa di hutan iblis jahat tergeletak di tanah. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mereka merasakan kemarahan yang datang dari Evil Tiran King. Di sini, Raja Tiran Evil adalah penguasanya. Tang Wutong datang ke sisi Huo Yuhao. Dia melihat betapa seriusnya Huo Yuhao. Setelah satu bentrokan, hidung dan mulut Huo Yuhao sudah mengeluarkan darah. Dia benar-benar mampu menantang Di Tian. Ketika kekuatan spiritual mereka berbenturan, Huo Yuhao merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Raja Evil Turan sebenarnya telah menggabungkan kekuatan spiritual dan spasialnya yang sangat besar. Huo Yuhao telah menggabungkan Ultimate Ice-nya ke dalam kekuatan spiritualnya, sedangkan kekuatan spiritual Evil Turan King dipenuhi dengan badai spasial yang mengamuk. Kekuatan spasial yang menakutkan hampir menghancurkan asal-muasal spiritual Huo Yuhao. Ayo naik. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong. Mereka bangkit dan berubah menjadi proyeksi. Seketika, mereka berada tinggi di langit. Dia bersumpah untuk tidak dengan mudah membunuh makhluk jiwa. Ada banyak makhluk jiwa yang tinggal di hutan ini. Mengingat kekuatan Evil Tiran King, banyak nyawa yang akan terbunuh jika mereka bertarung di darat. Inilah sebabnya dia membawa pertarungan itu ke langit. Tekanan luar biasa yang awalnya ada di langit lenyap saat badai spiritual yang mengerikan berkecamuk. Ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong melewati badai angin itu, mereka akhirnya melihat Evil Tiran King. Dia sungguh luar biasa. Dia adalah mata besar dengan diameter lebih dari 300 meter. Ada total 81 tentakel yang menyembul dari dirinya, masing-masing panjangnya sekitar 500 meter, dan menggeliat di udara. Di belakangnya, semuanya berwarna merah tua. Itu adalah lautan kekuatan jiwa. Inilah mengapa kiamat terasa seolah-olah akan datang ketika dia muncul. Salam, tiran mata jahat. Saya Huo Yuhao. Saya tidak datang ke hutan iblis jahat untuk mengganggu tidur Anda. Hanya saja Gereja Roh Kudus telah membunuh nyawa manusia. Saya harus menyingkirkan mereka. Saya meminta maaf kepada Anda. Huo Yuhao berkata dengan tenang kepada Raja Tiran Evil. Dia tidak punya niat untuk membahas buku buruk Evil Tiran King. Bagaimanapun, dia adalah salah satu makhluk terkuat di benua ini. Dia mengendalikan hutan Evil Demon. Semua makhluk jiwa di benua matahari bulan berada di bawah tanggung jawabnya.
Sistem spirit sudah mencapai hasil seiring berjalannya waktu. Untuk lebih mengiklankannya, dibutuhkan bantuan makhluk yang lebih kuat. Jika dia bisa meyakinkan Evil Tiran King bahwa transmisi roh adalah suatu kemungkinan, itu akan sangat membantu dalam meningkatkan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan makhluk jiwa. Inilah mengapa Huo Yuhao sangat sopan. Evil Tiran King membuka matanya lebar-lebar untuk melihat ke arah Huo Yuhao. Suaranya bergema, "Manusia, kamu sangat kuat. Anda adalah satu-satunya manusia yang mampu menantang kekuatan spiritual saya secara langsung. Namun, Anda telah membunuh manusia yang memiliki perjanjian dengan kami. Aku tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Anda harus membayar harganya." Huo Yuhao berkata, "Evil Tiran, jangan berpikir bahwa manusia lemah hanya karena kamu kuat. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Namun, bukan berarti aku takut padamu. Kami tidak akan menyetujui persyaratan apapun. Kami hanya tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Jika Anda ingin menjadi bermusuhan, itu terserah Anda. Anda dapat melihat apakah Anda dapat memanfaatkan kami." Hehehe. Evil Tiran King tiba-tiba tertawa keras. 81 tentakelnya terus menari di udara. Langit terdistorsi sekali lagi. Kekuatan spiritual yang sangat besar melonjak di udara. Tekanan yang sangat besar muncul sekali lagi. Huo Yuhao juga mengagumi Raja Tiran Evil ini. Dia mampu memproyeksikan lautan spiritualnya keluar tubuhnya dan menciptakan gelombang spiritual yang begitu kuat. Huo Yuhao bahkan tidak berpikir dia bisa melakukan itu. Mungkin bisa melakukan itu setelah dia membentuk inti jiwa ketiganya. Namun, seperti yang dia katakan, dia tidak takut pada Evil Tiran King. Keyakinannya datang dari kemampuannya. "Manusia, sudah lama sejak seseorang berbicara kepadaku seperti ini. Baiklah, saya sangat ingin melihat seberapa kuat Anda. Jika kamu bisa lepas dari tanganku hari ini, aku akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika tidak, Anda akan tetap menjadi kompos bagi hutan ini." Saat dia berbicara, 81 tentakel Evil Tiran King berubah menjadi merah padam. Mereka menyerang Huo Yuhao dan Tang Wutong dari segala arah. Dia memang sangat galak. Ketika dia berani meninggalkan wilayahnya sendiri untuk menantang Ditian, itu adalah bukti betapa impulsifnya dia. Mustahil dia tidak merasakan bahwa Tang Wutong hampir menjadi seorang ultimate douluo. Namun, dia tetap memilih untuk melawan mereka meski begitu. Meskipun Huo Yuhao telah bersumpah untuk tidak pernah secara aktif membunuh makhluk jiwa, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia tahu bahwa makhluk jiwa menginginkan nyawanya. Selain itu, ia masih kekurangan satu cincin jiwa. Dia tidak memiliki cincin jiwa ke-9 dari mata rohnya. Di dunia ini, tidak ada orang yang lebih cocok selain Evil Tiran King untuk cincin jiwa ke-9-nya. Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar. Jika dia adalah seorang master jiwa biasa, dia tidak mungkin menyerap cincin jiwa yang dihasilkan setelah Raja Tiran Mata Jahat terbunuh. Ini karena energi di dalamnya terlalu besar untuk dia tangani. Namun, Huo Yuhao berbeda. Kultivasinya sudah sangat dekat dengan Ultimate Douluo. Dia bahkan memiliki inti jiwa kembar. Dia bisa saja menyerap cincin jiwa Evil Tiran King. Huo Yuhao memasang ekspresi berat di wajahnya saat dia menghadapi tentakel. Dia tidak secara langsung melepaskan kemampuan tipe domainnya. Evil Tiran King terlalu kuat. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melawannya, Huo Yuhao pernah menghadapi Ditian sebelumnya. Dia sangat menyadari bahwa makhluk seperti Raja Tiran Mata Jahat dan Dewa Binatang berada di puncak dunia ini. Bahkan Ultimate Douluo biasa pun tidak bisa melawan mereka. Penguasaan kekuatan ruang Evil Tiran King tidak kalah dengan Dewa Binatang. Inilah sebabnya dia hanya bisa menang secara tiba-tiba daripada bertarung jauh-jauh. Jika Evil Tiran King bahkan bisa mengeluarkan lautan spiritualnya dari tubuhnya, seberapa padat kekuatan jiwanya? Kabut mulai muncul dari tubuh Huo Yuhao. Belati embun paginya sudah ada dalam genggamannya. Tang Wutong masih memegang palu di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya, dan deteksi spiritual Huo Yuhao sepenuhnya terkait dengannya. Mereka tidak takut bahkan saat menghadapi Evil Tiran King. Mereka hanya bersemangat. Kekuatan mereka baru saja meningkat, tetapi fondasi mereka belum kokoh. Sejak mereka mencapai peringkat 95, mereka belum memiliki kesempatan untuk mengkonsolidasikan budidaya mereka dengan baik. Untuk lebih memahami budidaya mereka sendiri dan mengendalikan kekuatan baru yang telah mereka kumpulkan, cara terbaik adalah bertarung. Itu seperti ketika Huo Yuhao menyarankan untuk melawan 10 master jiwa sendirian. Setelah kejadian itulah dia membangun yayasannya untuk menjadi seorang transenden douluo. Meskipun Evil Tiran King kuat, Huo Yuhao sangat percaya diri untuk mundur. Meski dia tidak bisa menang, dia masih bisa kabur.
Karena ini masalahnya, dia akan bertarung dengan sepenuh hati. Dia ingin menggunakan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan pengalaman bertarung langsungnya. Menggunakan jalur membingungkan bayangan hantu, Huo Yuhao bergeser bersama Tang Liutong. Dengan bantuan deteksi spiritualnya, seolah-olah hanya satu dari mereka yang menggunakan teleportasi instan, meskipun keduanya menggunakannya pada saat yang bersamaan. Mereka langsung melintasi lebih dari 100 meter. Huo Yuhao muncul di wilayah luar angkasa di mana hanya ada satu tentakel. Dia menebaskan belati embun paginya. Di langit, proyeksi cahaya biru es melintas sebelum menghilang. Saat tentakel mengenai proyeksi biru es, itu seperti cambuk berwarna merah tua. Yang lebih menakutkan lagi, benda itu bahkan berisi cahaya perak terang di dalamnya. Saat cahaya ini menyala, ia akan menghancurkan cahaya biru es itu. Namun, cahaya tiba-tiba bersinar terang dari bilah cahaya biru es itu. Perak dan emas bersinar bergantian. Suhu di udara turun. Setelah ini, bilahnya melewati tentakel. Raja Tiran Mata Jahat menjerit kesakitan. Salah satu tentakelnya telah dipotong oleh Huo Yuhao begitu saja. Sosok Huo Yuhao dan Tang Wutong melintas begitu saja. Saat Huo Yuhao menambah kecepatan, rasanya seperti sedang terburu-buru. Namun, dia masih berhasil melarikan diri dari tentakel lainnya. Daripada menggunakan kekuatan murni untuk melawan Evil Tyrant King, yang terbaik adalah mengadu tekniknya melawan Evil Tyrant King. Raja Tiran tidak tahu bahwa Huo Yuhao memiliki belati embun pagi. Dia langsung dirugikan saat mereka mulai berkelahi. Namun, di saat yang sama, kemarahan Evil Tyrant King bangkit. Muridnya menjadi gelap. Setelah ini, roda cahaya berwarna merah tua muncul di sekeliling lautan kekuatan spiritualnya. Langit tampak bergetar hebat. Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa seolah-olah ada ribuan paku yang menembus lautan spiritual mereka. Setelah ini, paku-paku itu mulai menarik lautan spiritual mereka keluar dari tubuh mereka. Kekuatan macam apa ini? Huo Yuhao tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi Evil Tyrant King. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan lebih rendah daripada Ditian, tidak diragukan lagi dia adalah yang terkuat dalam hal kekuatan spiritual. Jika itu adalah seseorang yang lebih lemah, lautan spiritualnya akan tercabut dari tubuhnya. Tanpa lautan spiritual, seseorang akan menjadi idiot. Bagaimana mungkin dia bisa menolaknya? Untungnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong keduanya memiliki inti jiwa spiritual. Ketika mereka merasakan kekuatan tarikan yang sangat besar di lautan spiritual mereka, inti jiwa spiritual mereka dengan cepat bergetar. Kekuatan spiritual mereka menahan duri yang masuk. Namun meski begitu, mereka terhenti sejenak. Hal ini memberikan kesempatan pada Evil Tyrant King untuk menjerat tentakelnya pada mereka. Namun, pada saat inilah cahaya biru sedingin es bersinar dari tubuh Huo Yuhao. Seberkas rumput bening dan transparan muncul di bahunya, itu adalah rumput es misterius Adas Bintang. Huo Yuhao bahkan tidak perlu mengendalikannya. Rohnya segera melancarkan serangan atas namanya. Adas Bintang Maha Kuasa. Paku es yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tubuh Huo Yuhao. Saat tentakel menghantam paku es, sisa-sisa es berserakan di mana-mana. Namun, mereka akhirnya tetap diblokir, dan tidak mencapai Huo Yuhao atau Tang Wutong. Cahaya pedang biru tua muncul berikutnya. Permaisuri salju berdiri di sisi Huo Yuhao. Dia menggunakan salah satu dari 3 teknik utamanya, dingin yang tak tertandingi. Lebih dari 10 tentakel terlempar karena serangan ini. Meskipun rasa dingin yang tak tertandingi tidak setajam belati embun pagi, dan tidak bisa memotongnya secara langsung, ia masih membeku di bawah pengaruh es tertinggi. Permaisuri es muncul di samping permaisuri salju. Matanya bersinar dengan cahaya hijau giok. Saat dia berbalik, dia memperlihatkan tubuh sejati permaisuri esnya. Dia mengaitkan ekornya ke atas, dan seberkas cahaya hijau giok melesat ke arah Evil Tyrant King. Bahkan jika Huo Yuhao tidak mempersiapkan keterampilan jiwa ini, permaisuri es masih bisa menggunakannya setelah dia secara bertahap memulihkan kekuatan aslinya. Saat ini, seolah-olah Huo Yuhao telah melepaskan jiwa bela dirinya. Evil Tyrant King berseru sekali lagi. Dia menembakkan seberkas cahaya hitam dari pupilnya. Ketika pancaran cahaya ini berbenturan dengan seberkas cahaya hijau, percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara. Pada saat inilah permaisuri es menutup penjepitnya erat-erat. Tiba-tiba, tentakel yang membeku itu meledak. Dia tidak menyangka serangannya akan melukai Evil Tyrant King. Dia hanya ingin menarik perhatiannya dan menghentikannya menangani tentakelnya yang membeku. Setelah ini selesai, dia menggunakan teknik ledakan es miliknya. Tentakel Evil Tyrant King memang sangat kuat. Bahkan teknik ledakan es tidak dapat menghancurkan mereka. Hanya sedikit darah keunguan yang berceceran. Kalian berdua benar-benar membuatku marah.
Raja Tiran Evile meraung marah. Semua tentakelnya langsung tegak. Saat ini, Huo Yuhao baru saja sadar kembali setelah pulih dari serangan spiritual sebelumnya. Dia juga terkejut melihat setiap tentakel di depan memiliki mata yang mirip dengan Evile Tiran King sendiri. Hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Saat ini, setiap mata bersinar dengan cahaya aneh. Terlepas dari satu tentakel yang telah dipotong oleh Huo Yuhao, 80 tentakel yang tersisa semuanya berkedip dengan cahaya redup. Yuhao, hati-hati! Teriak permaisuri salju. Di saat yang sama, dia berbalik dan menghilang. Dia berubah menjadi kepingan salju besar dan menghilang ke sekelilingnya. Dia melanjutkan ke arah Evile Tiran King. Dia adalah permaisuri salju, peringkat ketiga di antara 10 binatang buas besar. Raja Tiran Evile meraung marah. 80 tentakelnya mengeluarkan 80 sinar hitam murni. Saat ditembakkan, langit terasa seperti berubah warna. Kepingan salju yang diubah oleh permaisuri salju menari-nari di udara. Mereka menghindari sinar matahari. Bagaimanapun, sinarnya tidak ditujukan padanya. Mereka ditujukan pada Huo Yuhao. Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan lintasan sinar jiwa menggunakan deteksi spiritualnya, tapi dia tidak punya cara untuk menghindarinya. Pada tingkat spiritual, dia pada akhirnya masih kalah dengan Evile Tiran. Tang Wutong tiba-tiba maju selangkah. Dia datang ke depan Huo Yuhao dan mengayunkan Clear Sky Hammer miliknya. Kali ini, proyeksi hitam dari palu raksasa muncul di belakangnya. Saat palu ini muncul, ukurannya bertambah seiring dengan angin. Hampir seketika, panjangnya lebih dari 100 meter. Itu terbentur keras di udara. Ini adalah tubuh sejati Clear Sky Hammer milik Tang Wutong. Bahkan Huo Yuhao baru melihat kemampuan ini untuk pertama kalinya. Ledakan yang luar biasa terdengar. Seluruh langit tampak retak dan runtuh. Kekuatan hisap yang besar menyebabkan Huo Yuhao dan Evile Tiran King gemetar saat mereka ditarik sedikit. Sinar hitam yang dikeluarkan oleh Evile Tiran King segera tersebar. Namun, mereka hanya berpencar sesaat. Detik berikutnya, mereka benar-benar menghilang. Ketika Tang Wutong menemukannya lagi, mereka sudah berada di depan mereka berdua. Itu adalah kekuatan spasial. Evile Tiran King sebenarnya telah menggabungkan kekuatan spasial dan spiritualnya dengan sangat baik. Tang Wutong tidak mundur. Dia menggunakan palu untuk memblokir mereka. Setelah ini, niat mengerikan keluar dari tubuhnya. Pola emas mulai menyebar di Clear Sky Hammer miliknya. Setelah ini, ruang di sekitarnya berubah menjadi perak dengan Clear Sky Hammer di tengahnya. Setelah ini, kekosongan itu retak. Kali ini, 80 sinar hitam akhirnya menghilang. Ini juga merupakan kekuatan spasial. Namun, kekuatan spasial Tang Wutong menyatu dengan kekuatan pamungkas Clear Sky Hammer miliknya. Lampu hitam yang hilang meledak di udara. Namun, Tang Wutong masih terkena gelombang kejut tersebut. Dia bergidik, dan tubuh sejati Clear Sky Hammer miliknya lenyap. Sebuah pemikiran juga dikirimkan ke Huo Yuhao. Mati rasa rohani. Tang Wutong bersinar terang dengan cahaya keemasan segera setelah ini. Itu adalah tanda bahwa dia menggunakan kultivasinya untuk melawan Evile Tiran King. Pada saat ini, Evile Tiran King tiba-tiba mengeluarkan niat yang kasar dan liar. Setelah itu, pupil matanya yang besar berubah menjadi merah. Seberkas sinar merah raksasa keluar. Itu adalah seberkas cahaya mengerikan yang panjangnya sekitar 300 meter. Kepingan salju yang telah diubah oleh permaisuri salju semuanya tertelan di dalamnya. Ia juga mendekati Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ini adalah serangan terkuat Evile Tiran King. Huo Yuhao hanya merasakan lautan rohaninya kewalahan. Rasanya seperti sebuah peristiwa bencana akan segera terjadi. Setelah menyelidiki dengan beberapa serangan, Evile Tiran King akhirnya menggunakan serangan terkuatnya. Permaisuri salju kembali muncul di hadapannya. Dia menyatu dengan permaisuri es. Setelahnya, seberkas warna putih es dan hijau giok digabungkan sebelum keluar. Dibandingkan dengan serangan mengerikan dari Evile Tiran King, pukulan dari Pride of the Ice and Snow Empresses ini hanya panjangnya 10 meter dan jauh lebih kecil. Namun, itu melindungi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Boom, sebuah ledakan dahsyat bergema di udara. Sebuah lubang besar sepertinya telah terbuka di langit. Niat spiritual yang menakutkan dilepaskan, bersama dengan aura Ultimate Ice yang sangat besar. Gelombang spiritual menyebar kemana-mana. Lubang pecah terlihat di mana-mana di langit, yang membutuhkan waktu lama untuk ditutup. Seluruh langit berguncang karena niat yang sangat kuat yang dipamerkan. Hal ini disebabkan oleh pertikaian antara partai-partai yang sangat berkuasa. Bagaimanapun juga, permaisuri es dan salju hanyalah roh dan tidak dalam wujud aslinya. Jika tidak, mereka mungkin tidak takut pada Evile Tiran King jika mereka bekerja sama.
Saat ini, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan Huo Yuhao. Tingkat budidaya Huo Yuhao masih agak jauh dari tingkatan permaisuri salju di puncak kejayaannya. Huo Yuhao sedikit pucat setelah bentrokan itu. Kekuatan jiwanya melonjak. Dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa di dantian milik Long Xiaoyao. Saat kekuatan jiwanya habis, kekuatan jiwa yang terkompresi di tubuhnya mulai bergerak. Raja Tiran Mata Jahat sungguh kuat. Namun, akhirnya aku benar-benar bisa menghadapi serangannya secara langsung. Serangan Evil Tiran King berikutnya tidak datang dengan segera. Suara suramnya bergema di seluruh langit. Bagus, sangat bagus. Anda sebenarnya telah menjadikan permaisuri es dan salju sebagai bagian dari kekuatan Anda. Ini sungguh tidak terduga. Namun, beraninya kamu memprovokasiku mengingat kemampuanmu? Hari ini akan menjadi kuburanmu. Tentakelnya kembali tegak. 80 garis cahaya hitam dilepaskan sekali lagi, dan sekali lagi digunakan untuk mati rasa spiritual. Sinar-sinar ini mengandung efek kekuatan spasial. Sangat sulit untuk menghancurkan mereka. Hampir mustahil untuk menghindarinya juga. Hal ini membuat sangat sulit untuk melawan mereka. Tang Wutong berjuang sebelum dia lolos dari serangan pertama karena mati rasa spiritual. Saat sosoknya melintas, dia tiba di belakang Huo Yuhao. Tubuhnya mulai bersinar dengan lapisan cahaya keunguan emas setelah dia bergerak ke belakang Huo Yuhao. Dia tampak sangat bermartabat, dan kabut tipis muncul di sekelilingnya. Huo Yuhao bersinar dengan cahaya biru. Armor Dewa Perang Es miliknya dengan cepat menelan seluruh tubuhnya. Dia mengangkat belati embun paginya dan menebasnya. Niat aneh keluar dari tubuhnya. Itu adalah salah satu kegembiraan. Bahkan Evil Tiran King pun terpengaruh dan merasa sangat gembira. Sinar yang telah mengunci musuh-musuhnya sebelumnya tiba-tiba berbalik dan menembak ke arah Huo Yuhao. Disitulah dia menggunakan belatinya. Retakan spasial tiba-tiba terbuka dan menelan 80 sinar. Apa? Kemampuan macam apa ini? Raja Tiran Evil penasaran. Ini karena dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kendali atas sinarnya ketika Huo Yuhao menebas. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, kekuatan spiritual. Jangan bilang kalau ada orang lain yang dilarang berspesialisasi dalam kekuatan spiritual selain kamu. Ya, dia menggunakan kekuatan emosinya. Setelah bertahun-tahun berlatih dan berkultivasi, dia telah mengembangkan pemahamannya sendiri tentang kekuatan emosi. Meski belum terlalu mendalam, namun tetap sangat berguna baginya. Sebelumnya, dia melepaskan kebahagiaan, sebuah emosi. Meskipun tebasan itu tampak sangat biasa, itu sebenarnya adalah keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri. Murid Evil Tiran King sedikit menyusut. Kekuatan spiritual. Bagus sekali, nak. Apapun yang terjadi hari ini, aku harus meninggalkanmu di sini. Jika saya membiarkan Anda berkembang lebih jauh, Anda mungkin benar-benar mengancam saya suatu hari nanti. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, saya ingin menjaga keharmonisan di antara kita, tetapi Anda harus membawanya ke tahap ini. Karena ini masalahnya, aku harus membunuhmu apapun yang terjadi. Anda akan menjadi cincin jiwa ke-9 saya. Andalah yang pertama kali menyerang kami. Jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Saat dia selesai berbicara, tubuh Huo Yuhao mulai mengalami perubahan. Seberkas cahaya keemasan terang langsung keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, apakah itu permaisuri es, permaisuri salju, atau rumput es misterius adas bintang, mereka langsung menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Sinar cahaya keemasan itu memecahkan langit. Langit yang semula berwarna merah tua langsung terkoyak. Kemudian, seberkas cahaya keemasan turun dari langit dan bertemu dengan Huo Yuhao. Kabut es tebal mulai menyebar dari tubuhnya. Sayap naga besar terbuka di belakangnya. Tang Wutong, yang berada di belakang Huo Yuhao, menghilang. Saat dia mengenakan Ichi War God Armor, apapun yang terjadi pada tubuhnya tidak dapat dilihat dari luar. Dia maju selangkah, dan seberkas cahaya perak muncul di depannya. Tiba-tiba, dia melampaui ruang angkasa. Oh! Raja Tiran Evil tercengang. Ketika seberkas cahaya keemasan itu turun ke tubuh Huo Yuhao, dia langsung merasa seolah-olah Huo Yuhao telah berubah total. Aura sebelumnya telah berubah total, seolah-olah dia telah menjadi makhluk cahaya. Pupil Evil Tiran King menyusut sebelum membesar. Kali ini, warnanya berubah menjadi hijau tua. Aura pembunuhan yang mengerikan menyebar darinya. Langit juga berubah menjadi hijau tua. Hanya seberkas cahaya keemasan yang menerpa Huo Yuhao yang tersisa. Lampu perak menyala lagi. Ketika Huo Yuhao muncul kembali, dia berada 100 meter di depan Evil Tiran King. Tentakel Evil Tiran King dengan marah meraihnya, berharap bisa menghalanginya. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menebas belati embun pagi miliknya.
Kali ini emosi yang dikeluarkan adalah kesedihan. Tentakel diarahkan ke satu sisi lagi karena terpengaruh oleh kesedihan ini. Cahaya kehancuran. Nada suara Evil Tyrant King sangat aneh. Setiap kali dia menyebutkan sebuah kata, udaranya akan berubah secara aneh. Kekuatan spiritualnya yang menakutkan tampaknya menjadi sebuah entitas nyata. Detik berikutnya, seberkas cahaya hijau tua yang panjangnya sekitar 100 meter ditembakkan ke arah Huo Yuhao. Yang tidak diketahui Huo Yuhao adalah semakin lama cahaya yang dilepaskan oleh Raja Tiran Evil, semakin lemah cahayanya. Bahkan Ditian harus membayar mahal jika dia ingin menolak cahaya kehancuran ini. Namun, yang membuat Evil Tyrant King sangat terkejut adalah bahwa Huo Yuhao tampaknya menjadi ilusi setelah dia menderita serangan ini. Tampaknya tidak ada yang mempengaruhi dirinya. Jika ada perubahan apapun, itu adalah proyeksi Putri Duyung cantik di belakangnya. Nyanyian Putri Duyung yang menawan pun mulai terdengar. Belati embun pagi bersinar sangat terang. Udara menjadi sangat dingin. Suhu mencapai negatif 260 derajat Celcius, memperlambat tentakel yang mendekat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia baik-baik saja setelah terkena cahaya kehancuranku? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Raja Tiran Evil merasa ngeri. Saat ini, dia merasakan krisis yang sangat besar. Seberkas cahaya kuat dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao. Setelah itu, palu emas muncul dari punggungnya, dan langsung tiba di depan Evil Tyrant King. Mereka terlalu dekat. Tekanan seketika yang muncul menyebabkan murid Evil Tyrant King sedikit mengalah. Penghalang spiritual yang kuat segera dilepaskan dari muridnya, dan berbenturan dengan palu emas. Penghalang spiritual segera dibekukan. Setelah ini, ia mulai retak, dan cahaya keemasan bersinar ke segala arah. Berkobar di tengah embun beku, palu kaisar surgawi. Tubuh Evil Tyrant King bergetar sedikit, tapi dia juga menunjukkan kemampuan transendennya sebagai peringkat kedua dari 10 binatang buas besar. Setelah dia mengalami pukulan ini, pupil matanya berubah menjadi biru tua. Setelah ini, cahaya biru tua sepanjang 3 meter keluar dari pupilnya. Saat cahaya biru tua ini muncul, waktu seakan berhenti. Huo Yuhao, yang sedang mengangkat belati embun paginya, benar-benar tertahan di udara saat ini. Segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat terkompresi. Cahaya biru tua itu bergerak sangat lambat. Namun, langit dan tanah berubah menjadi biru tua saat ia bergeser. Segala sesuatu tentang Evil Tyrant King berubah menjadi biru tua. Cahaya ruang waktu. Ini adalah tingkat pemahaman tertinggi dari Evil Tyrant King. Dia mengandalkan keterampilan luar biasa ini untuk melarikan diri dari tangan Ditian. Dia memahami kekuatan waktu melalui pemahamannya tentang kekuatan spiritual dan ruang. Inilah kekuatan waktu yang berasal dari asal-muasal spiritualnya. Kekuatan waktu dapat merenggut asal-muasal spiritual makhluk hidup, menyebabkan asal-muasal spiritual mereka melemah seketika. Meskipun Ditian telah melukainya secara kritis, Ditian juga membutuhkan 1000 tahun untuk pulih ke kondisi puncaknya setelah dia terkena cahaya ruang waktu ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan itu. Ketika cahaya ruang waktu berwarna biru tua menghantam Huo Yuhao, aura dingin yang dilepaskannya berubah menjadi biru tua. Seluruh tubuhnya juga berubah menjadi biru tua. Evil Tyrant King akhirnya menghela nafas lega. Setelah dia mampu melepaskan cahaya ruang waktunya, satu-satunya makhluk yang berhasil bertahan hidup adalah Ditian. Faktanya, Evil Tyrant King harus membayar mahal untuk melepaskan cahaya ruang waktunya. Dia menghabiskan energi hidupnya untuk menggunakannya. Penting untuk mengetahui bahwa bencana berikutnya sudah dekat. Hampir berakibat fatal baginya jika energi hidupnya terkuras habis. Namun, perasaan krisis yang dibawa Huo Yuhao sebelumnya terlalu menakutkan. Ketika sampai pada tingkatannya, dia sangat percaya diri dengan perasaannya sendiri. Dia sama sekali tidak meragukan mereka. Inilah sebabnya dia menggunakan cahaya ruang waktunya tanpa ragu-ragu. Evil Tyrant King sedikit gemetar. Niat kuat langsung keluar dari tubuhnya. Itu adalah rasa tidak percaya. Ya, dia tidak percaya. Ini karena sebilah pisau tajam yang memancarkan kabut es tebal telah menusuk tepat di tengah pupilnya. Sesosok tubuh sedang memegang pisau tajam itu, dengan sedikit cahaya biru tua yang sebelumnya masih ada pada dirinya. Pupil matanya menempel di dekat Evil-nya saat mata itu muncul. Sekarang warnanya biru sedingin es. Ya, warnanya biru sedingin es, bukan emas mawar. Seberkas cahaya sedingin es melesat ke pupil Evil Tyrant King. Setelah ini, seberkas cahaya biru es muncul lagi saat suara nyanyian Putri Duyung terdengar. Belati embun pagi telah lenyap sepenuhnya. Itu benar-benar menusuk mata besar itu. Roar, jeritan tragis dan geram menyebabkan seluruh hutan berguncang. Banyak pohon tumbang seketika. Evil Tyrant King terbang kembali.
Salah satu tentakelnya dengan paksa mencambuk Huo Yuhao. Setelah ini, sinar cahaya ruang waktu lainnya melesat dan membekukan Huo Yuhao di udara. Namun, Evil Tiran King gemetar hebat. Garis-garis biru es menyebar ke seluruh pupilnya. Tidak ada darah segar yang mengalir keluar, hanya embun beku yang tak terbatas. Bahkan sampai sekarang, Raja Tiran Mata Jahat tidak mengerti mengapa dia kalah, atau bagaimana dia terkena pukulan fatal Huo Yuhao. Mengapa? Mengapa? Huo Yuhao hanya tertunda di udara selama 2 detik sebelum dia kembali normal. Namun, dia tidak terus menyerang. Dia berbalik dan melarikan diri. Saat itu juga, dia bergegas keluar dari ledakan sonik. Seketika, dia menempuh perjalanan lebih dari 100 km. Dia mengepalkan tangan kirinya dan menggunakan teknik ledakan es miliknya. Dari kejauhan, ledakan mengerikan mengguncang seluruh hutan Evil Demon. Itu berlangsung sangat lama tanpa memudar. Saat helmnya dilepas, yang terlihat bukanlah wajah Huo Yuhao, melainkan wajah Tang Wutong. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah tarian soliter di tengah embun beku, pakaian cahaya. Ya, sejak serangan mematikan itu dilepaskan, Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah menyatu. Tarian soliter di tengah embun beku, pakaian cahaya memberi mereka kemampuan untuk melawan Raja Tiran Mata Jahat secara langsung. Dari bentrokan mereka sebelumnya, Huo Yuhao sangat memahami bahwa dia dan Tang Wutong mungkin bukan tandingan Raja Jahat Mata Jahat. Itu adalah perbedaan dalam kemampuan absolut. Namun, dia tetap memilih untuk bertarung. Namun, itu semua adalah kehendak surga. Bahkan dengan armor Dewa Perang Es, Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya bisa melawan Raja Tiran Mata Jahat secara langsung dalam waktu singkat menggunakan pakaian cahaya mereka. Namun, melawan kekuatan ledakan mengerikan dan kekuatan spiritual yang sangat kuat dari Evil Tiran King, mereka hanya bisa melarikan diri. Namun, mereka masih berhasil membunuh Evil Tiran King. Bagaimana? Hanya Huo Yuhao yang bisa menjawab alasannya. Dia telah menggunakan kekebalannya terhadap 3 serangan spiritual. Huo Yuhao telah sepenuhnya menetralkan 3 serangan spiritual terkuat Evil Tiran King menggunakan kekebalan ini. Itu juga merupakan alasan penting mengapa dia berhasil bertahan hidup. Karena dia tidak menderita akibat serangan tersebut, dia dapat dengan mudah menggunakan waktu penyangga setelah Raja Tiran Mata Jahat menyerang untuk melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan palu Kaisar Surgawi untuk menghancurkan penghalang spiritual Raja Tiran Mata Jahat. 2 rentetan kejutan spiritual yang dilepaskan dari desahan Dewi Beku bersama dengan duet Merfolk melukai Evil Tiran King secara fatal. Suhu Ultimate Ice yang mendekati 0 mutlak sepenuhnya dimasukkan ke dalam serangan spiritualnya. Itu adalah kekuatan Dewi Cahaya, kombinasi kekuatan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Semuanya mengarah pada serangan pamungkas itu. Tang Wutong dengan bingung melayang di samping Huo Yuhao. Hingga saat ini keduanya masih serasa berada dalam mimpi. Sudahkah kita berhasil? Tang Wutong dengan lembut bertanya pada Huo Yuhao. Itu adalah binatang buas yang hanya kalah dengan Ditian. Dia menduduki peringkat kedua di antara 10 binatang buas besar. Huo Yuhao memandang Tang Wutong dan memeluknya. Ya, kami benar-benar berhasil. Kami telah membunuh Raja Tiran Evil. Kami benar-benar berhasil. Itu adalah pertarungan yang sengit dan berbahaya. Saat ini, kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong kurang dari 20%. Jika Long Xiaoyao dan Ye Shishui tidak meningkatkan budidaya mereka ke peringkat 98, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Meskipun Huo Yuhao telah diimunisasi dari serangan spiritual Evil Tiran King, hal itu masih harus dipertahankan. Jika bukan karena perpaduan jiwa bela diri mereka yang membuat kekuatan Dewi Cahaya hampir tak terbatas, mereka tidak akan selamat dari cahaya ruang waktu. 2 kali. Huo Yuhao tidak dapat membayangkan konsekuensinya jika dia tidak diimunisasi. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi orang bodoh. Saat ini, mereka akhirnya berhasil. Evil Tiran King terbunuh begitu saja. Ayo pergi. Tang Wutong memegangi Huo Yuhao. Mereka berdua terbang kembali menuju hutan Evil Demon. Langit masih berwarna biru tua. Evil Tiran King terlalu kuat. Bahkan hingga saat ini, auranya belum sepenuhnya hilang. Ada bercak darah merah tua di tanah, serta gumpalan besar mayat Raja Jahat Mata Jahat. Bahkan ada beberapa item yang menarik perhatian Huo Yuhao dan Tang Wutong. Pertama, ada belati embun pagi. Itu tidak berubah saat melayang di udara. Selain belati, ada lingkaran cahaya merah tua dengan 7 pola emas. Di tengah lingkaran cahaya, ada pupil berwarna biru tua. Itu hanya seukuran telapak tangan, tapi memancarkan cahaya iblis. Apa ini? Tulang jiwa? Huo Yuhao heran melihat apa yang ada di tengah cincin jiwa.
Untuk makhluk jiwa dengan budidaya di atas 100.000 tahun, tulang jiwa 100.000 tahun yang kuat akan muncul bersama dengan cincin jiwa 100.000 tahun mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat tulang jiwa seperti itu. Bahkan dalam catatan Akademi Shrek, tidak ada tulang jiwa seperti itu. Tulang jiwa macam apa ini? Tang Wutong bertanya, penasaran. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Sepertinya itu adalah tulang jiwa eksternal. Itu harus menjadi murid juga. Saya hanya tidak tahu bagaimana kita harus menggunakannya. Tang Wutong sangat bersemangat saat dia berkata, tentu saja, kamu harus menyerapnya secara langsung. Jiwa bela diri Anda adalah mata roh Anda. Itu yang paling cocok untuk menyerap tulang jiwa seperti itu. Saya tidak berharap mata menjadi tulang jiwa juga. Ini terlalu ajaib. Huo Yuhao membawa Tang Wutong saat mereka terbang. Pertama, dia mengambil belati embun pagi dan menyimpannya sebelum membimbing cincin jiwa dan tulang menggunakan kekuatan spiritualnya. Ketika kekuatan spiritualnya berinteraksi dengan cincin jiwa, dia langsung merasakan diskriminasi yang kuat darinya. Rupanya, itu adalah maksud dari Affiliate Tiran King. Namun, ini bukan masalah bagi Huo Yuhao. Jika Raja Tiran Mata Jahat masih hidup, Huo Yuhao tentu saja bukanlah musuhnya. Sekarang dia sudah mati, Huo Yuhao mungkin memiliki budidaya spiritual terkuat di dunia. Bukan masalah baginya untuk membimbing cincin jiwa dan tulangnya. Dia meningkatkan keluaran kekuatan jiwanya dan membimbing cincin jiwa dan tulang ke tanah. Itu adalah cincin jiwa 100.000 tahun dengan 7 pola emas di atasnya. Di antara semua cincin jiwa yang dimiliki Huo Yuhao, hanya cincin jiwa jutaan tahun Skydream Ichewurm yang lebih unggul darinya. Tapi Skydream Ichewurm jauh lebih rendah dibandingkan dengan Affiliate Tiran King ketika dia masih hidup. Bahkan ketika dia sedang berkultivasi selama jutaan tahun, dia masih harus mengemis untuk nyawanya jika dia menghadapi Affiliate Tiran King. Sekarang, Affiliate Tiran King telah berubah menjadi cincin jiwa. Bagi Huo Yuhao, dia tidak lagi terkejut. Tang Wutong sangat bersemangat. Cepat, seraplah. Aku akan melindungimu. Kekuatan jiwa kita pulih dengan sangat cepat. Di hutan ini, tidak ada orang lain yang bisa mengancam kita selain Affiliate Tiran King. Cepat, serap. Mungkin Anda bisa mulai menyentuh pintu inti jiwa ketiga Anda. Baiklah. Huo Yuhao setuju sebelum dia duduk bersila di tanah. Saat dia hendak menyerap cincin jiwa, cahaya putih menyala sebelum permaisuri salju merangkak keluar. Yuhao, tunggu sebentar. Permaisuri salju sangat serius ketika dia berbicara dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya, ada apa, Permaisuri salju? Permaisuri salju mengerutkan alisnya dan menjawab, aku khawatir kamu akan menemui masalah jika kamu mencoba menyerap cincin jiwa Affiliate Tiran King sekarang. Oh. Huo Yuhao tahu bahwa Permaisuri salju tidak akan memperingatkannya tanpa alasan. Dia belum pernah menyerap cincin jiwa sekuat itu sebelumnya. Dia segera berhenti dan mendengarkan penjelasannya. Permaisuri salju berkata, jika manusia Ultimate Douluo itu tidak memberimu kekuatan jiwanya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Menyerap cincin jiwa Affiliate Tiran King hanya akan membuat kultivasimu jauh lebih baik. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Anda memiliki terlalu banyak kekuatan jiwa di tubuh Anda. Meskipun Anda baru saja menguras banyak tenaga, namun akan pulih dengan sangat cepat. Anda tidak dapat segera membentuk inti jiwa ketiga Anda. Setelah Anda menyerap cincin jiwa Affiliate Tiran King, kemungkinan besar Anda akan menghadapi situasi di mana terdapat terlalu banyak kekuatan jiwa di tubuh Anda. Pada akhirnya, Anda tidak akan bisa melepaskan atau menyerap kekuatan jiwa. Hidupmu bahkan mungkin dalam bahaya. Ini memang menjadi masalah. Namun, saya tidak membawa alat jiwa penyegel cincin jiwa. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Beruntung dia bisa membunuh Affiliate Tiran King, dan juga karena kekebalan spiritualnya. Jika dia tidak menyerap cincin jiwa 700.000 tahun ini, cincin itu akan segera menghilang. Tang Wutong juga mengerutkan alisnya. Dia tahu betapa berbahayanya hal itu sebelumnya. Faktanya, dia dan Huo Yuhao menghemat kekuatan setelah mereka berubah menjadi Dewi Cahaya. Mereka siap melarikan diri. Huo Yuhao bahkan memiliki 3 peluru stasioner kelas 9. Tidak peduli seberapa kuat Affiliate Tiran King, itu masih cukup untuk membantu mereka melarikan diri. Sekarang mereka telah bekerja keras untuk membunuh makhluk sekuat itu, mereka tidak tega menyerahkan cincin jiwanya. Tulang jiwa masih baik-baik saja. Itu masih bisa diserap nanti. Tapi bagaimana dengan cincin jiwa? Namun, Huo Yuhao juga tidak bisa mengambil risiko. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam cincin jiwa 700.000 tahun. Itu adalah kekuatan luar biasa yang bahkan dapat membantu Douluo Transcendent berkembang lebih jauh.
Jika terjadi kesalahan maka akan berakibat fatal. Jangan khawatir, kamu masih memilikiku. Suara yang terdengar nakal terdengar. Setelah ini, lampu emas menyala, dan satu orang lagi muncul di samping Huo Yuhao. Itu adalah Skydream Iceworm, yang sudah lama tidak dilihatnya. Skydream Iceworm tampak sangat senang saat ini. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung, seolah dia sangat puas. Saudara Skydream, kamu punya rencana. Huo Yuhao sangat terkejut ketika dia melihat Skydream Iceworm.